Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional serta kebijakan perdagangan internasional. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu menyebutkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. 2. Peserta didik mampu menyebutkan kebijakan dari perdagangan internasional. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Perkembangan perekonomian mendorong kebebasan bertransaksi dan melakukan kerjasama dalam kegiatan perekonomian perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional adalah memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Sedangkan pada era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional makin kompleks dan berkembang sangat pesat. Apa saja sih manfaat dari perdagangan internasional? Manfaat dari perdagangan internasional adalah 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. 3. Meningkatkan hasil produksi dalam negeri. 4. Membuka kesempatan kerja. 5. Meningkatkan pendapatan negara dari devisa. 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 7. Memperluas daerah pemasaran. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 9. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. B. Hambatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya hambatan terjadi ketika kegiatan perdagangan internasional sedang berlangsung. Apa saja hambatan-hambatan dengan adanya perdagangan internasional? 1. Perbedaan nilai mata uang antar negara. 2. Pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku di tiap-tiap negara. 3. Pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar. 4. Terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian suatu negara. 5. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. 6. Proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu lama. 7. Pengenaan biaya masuk yang sangat tinggi. Kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional hendaknya dilakukan dengan perencanaan jelas, mengingat kegiatan ini mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang sangat tepat untuk mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan pemerintah antara lain: A. Penerapan tarif atau biaya masuk. Tarif atau biaya masuk merupakan pajak atas barang-barang impor yang melintasi daerah pabean. Oleh karena itu, barang-barang impor yang masuk ke wilayah negara dikenakan biaya masuk. Nah, di sini ada 3 biaya masuk, yaitu biaya ekspor, biaya impor, dan biaya transito. B. Kuota. Kebijakan kuota diberlakukan untuk membatasi barang impor atau ekspor dengan jumlah unit maksimal selama periode tertentu.
Nah, di sini ada dua kebijakan kuota. Yang pertama yaitu kuota impor dan yang kedua yaitu kuota ekspor. C. Larangan ekspor dan impor. Pelarangan atas ekspor dan impor dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam negeri. Larangan ekspor bertujuan melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Kebijakan larangan ekspor dilakukan dengan melarang barang-barang tertentu untuk dijual di pasar luar negeri. Kebijakan larangan impor bertujuan yaitu untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri. D. Subsidi dan premi. Subsidi merupakan kebijakan berupa perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk yang dihasilkan bersaing dengan barang impor. Premi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan memberi hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. E. Dumping. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi harga dalam pasar internasional. Dumping adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Kebijakan ini mempunyai tujuan yaitu untuk menguasai pasar luar negeri dan menghabiskan stok barang lama yang tersisa. E. Devaluasi. Kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dikenal dengan istilah devaluasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk dalam negeri terhadap produk impor. Harga jual valuta asing yang meningkat akan mengakibatkan harga barang-barang menjadi mahal. Kondisi ini akan menurunkan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impor. Apabila kebijakan ini tidak dilakukan, pertimbangan yang matang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan soal yang ada pada LKS STAR halaman 19. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, yang PG ya. Jadi kerjakan soal pada LKS STAR yang PG halaman 19 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Batas mengerjakan yaitu sampai dengan jam 1. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.